Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun fi balatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin. Hadis ini riwayat Abu Hurairah menceritakan tentang fadilah atau keutamaan sedekah. Dan status hadisnya sahih. Bisa dicek di Sahih Muslim. Insyaallah yang kita kaji untuk kisah-kisah dari Nabi ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan atau bersabda, baina rajulun, suatu saat ada seseorang, aslinya rajulun itu ya orang laki-laki, tapi sering kata rajul itu melambangkan ya siapa saja termasuk perempuan. Di dalam cerita ini Rasulullah mengatakan ada seorang laki-laki. Satu saat laki-laki ini di Falatin, berada di tanah lapang. Falatin itu tempat yang luas tapi gersang. Tidak ada penduduk, tidak ada bangunan, juga jarang pohon-pohonan. Fasami'ah sautan. Kemudian tahu-tahu orang laki-laki yang berada di tanah lapang ini mendengarkan suara fi sahabatin, di balik awan atau mendung. Mendengar suara mengatakan, Aski hati kota fulani, sirami atau hujani kebunnya si fulan. Jadi orang ini ketika berada di lapangan tidak ada siapa-siapa, kemudian tahu-tahu ada mendung. Begitu ada mendung ini, mendengar suara, sirami kebunnya si fulan. Fatanakha dzalika sahab. Kemudian mendung itu bergeser atau bergerak. Fa'afragha ma'ahu, kemudian mencurahkan atau menurunkan airnya fi harratin, di tempat yang harratin itu air hijaratin,
suudin mujtama'atin. Jadi hujan itu kemudian turun di bebatuan yang hitam, yang di situ seperti ya kumpulan batu-batu, tumpuan. Fa'idzan sarjatun, ternyata kemudian di bebatuan itu ada sebuah lubang. Mintil kasaroj, kemudian dari lubang atau saluran itu potis tahu abad zalikal ma. Karena air yang turun dari hujan itu ngumpul, terhimpun di bebatuan itu. Kullahu semuanya. Jadi ketika mendengar ada suara, mendung terus ada suara, kamu hujani itu kebunnya si fulan. Airmu tuangkan ke kebunnya si fulan. Tahu-tahu terus mendung itu bergeser, turun, tapi di situ turunnya di batu-batu yang sepertinya kumpulan batu-batu yang hitam, yang maknanya itu adalah yang tidak terkesan tidak pernah tersentuh air. Kemudian turun di situ. Akhirnya terus di batu-batu itu ada celah-celah yang kemudian air itu semuanya mengalir ke satu tempat. Fatataba'al ma'a. Kemudian orang yang mendengar suara tadi mengikuti aliran air itu. Fa'idzan, tahu-tahu rajulun, ada orang qaimun fi hadiqatihi, yang sedang mengelola kebunnya. Yuhawwilul ma'a, dia berusaha mengalirkan air bimiskatihi, dengan cangkul atau apa namanya, apa yang dipakai nyangkul batu, gancu ya. Jadi dia ternyata diikuti air itu. Ini ada hujan, yang tadi ada suara, itu sirami kebunnya si fulan itu. Tapi begitu hujan kok tidak ada kebun, yang ada batu-batuan. Nah, begitu turun di situ dia mati. Ternyata di situ ada celah-celah, air itu kemudian mengalir lewat celah-celah itu. Diikuti mengalirnya air itu. Kemudian ternyata sampai pada suatu tempat ada orang sedang macul-macul atau pakai gancu itu, batu-batu itu disisihkan. Akhirnya terus ternyata orang itu mendapatkan air dari hujan yang turun di daerah lain. Padahal perintahnya suara yang dibalik mendung tadi bilang itu hujani atau sirami kebunnya si fulan. Fulan itu kan sebutan nama yang ya kalau bahasa Jawa mungkin ya si tole. Kayak fulan itu ya nyebut orang yang namanya itu enggak jelas. Sebutan. Ya, Madura ya kacong. Ya, kalau kita ketemu orang terus tidak kenal kan, Madura cong. Jadi tanya orang yang tidak kenal. Ini mendengar suara, katakan misalnya, tolong sirami kebunnya si Jalal umpamanya gitu. Fulan itu bisa maknanya itu. Ya tergantung kita nyebutnya. Sebutan fulan. Ya, ternyata air itu diikuti. Kemudian tahu-tahu ada orang sedang
ya menyisihkan bebatuan, bikin saluran sampai akhirnya pada kebun orang itu yang ngelola kebunnya. Faqala lahu, kemudian orang yang mendengar suara ini tanya kepada tukang kebun tadi, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Hamba Allah itu kita kalau tidak kenal, di tradisi masyarakat Arab itu manggilnya Abdullah. Ya Abdullah, hamba Allah. Termasuk nama samaran yang sering kita pakai itu juga sering nyebut nama Abdullah, hamba Allah. Saya sering mengatakan ada orang itu kalau kepingin perbuatan, tindakan atau amalnya tidak diketahui orang, itu terus ketika nitip amal sedekah itu menyebutkan dari hamba Allah. Ini dari hamba Allah sekian juta. Ini namanya fulan. Nah, orang ini tanya, ya Abdullah, masmuk. Wahai hamba Allah, masmuka, siapa namamu? Qala, kemudian orang itu menjawab, fulanun, nama saya si fulan. Lil ismil ladzi sami'a fi sahabati, dia menyebutkan nama yang sama dengan nama yang didengar di langit tadi. Jadi misalnya kalau orang tadi mendengar, tolong sirami itu kebunnya Muhammad. Ketika orang ini ditanya, nama saya Muhammad. Sehingga orang yang mendengar suara ini heran. Oh, berarti yang disebut disuruh nyirami kebunnya tadi kamu. Dia nyebut nama, lil ismil ladzi sami'a fi sahabati. Faqala lahu ya Abdullah. Kemudian yang ditanya tadi balik bertanya, ya Abdullah. Ya, manggilnya yang enggak kenal juga panggil ya Abdullah. Karena Abdullah itu nama panggilan penghormatan. Artinya dalam hadis ini menceritakan orang itu kalau tidak kenal, kalau manggil itu yang sopan. Jangan seenaknya sendiri, yang belum kenal. Kita tidak tahu posisi, status dan derajatnya orang yang belum kita kenal. Jadi kalau ketemu orang belum kenal itu sebaiknya ketika memanggil itu pakai penghormatan. Misalnya kita ketemu anak-anak muda, oh belum kenal terus tanya rumahnya siapa, ya dipanggil yang sopan, Mas, mau tanya yang alamat rumah nomor sekian di mana ya? Ya panggilnya Mas. Ojo terus langsung Dul. Gak kenal mar-mar Dul takon ya. Itu ndak etis. Ya Abdullah. Atau kalau agak sepuh ya dipanggil Bapak, mohon maaf ya, mau tanya. Itu orang tidak kenal itu harus begitu. Dan di cerita-cerita Jawa itu kan juga sering manggilannya begitu. Misalnya ceritanya apa itu, boy kulutrum, boy drama, boy sinetron, ya dongeng-dongeng. Itu ketika menceritakan orang yang berkelana kemudian ketemu orang yang tidak dikenal, itu kan mesti manggilnya kisana. Kisana itu artinya wahai saudaraku. Sanak itu kan dari kata sanak famili. Jadi cerita-cerita Jawa itu sering begitu. Kisana itu maksudnya panggilannya Abdullah. Jadi terus langsung ngopo gak kenal, itu bisa menyinggung perasaan. Ya,
Tanya di mana aja kita pergi, terus bingung nggak tahu arah. Turun dari mobil, tanya ada orang jagongan atau warung ya punya etika, ya Abdallah. Atau dengan istilah lain, orang Jawa malah lebih sopan. Sudah panggil Pak atau Ibu atau Mas, ditambahin nuwun sewu ya. Itu maka tingkat peradaban orang Jawa itu katanya paling tinggi. Terus gak luput nuwun sewu. Mau tanya nuwun sewu badhe tanglet. Nanti ya siapa saja, itu menunjukkan etika. Nah di cerita ini orang yang sama-sama tidak kenal itu tanyanya juga ya Abdallah. Akhirnya orang yang di kebun tadi balik tanya ya Abdallah, wahai saudaraku, lima tas aluni an ismi. Kenapa sampai engkau tanya nama saya? Pakola. Kemudian orang tadi menjawab, ini sami'tu sautan. Saya tadi mendengar suara fi sahabi di balik mendung. Alladzi hadza ma'uhu, yang kemudian hujan dan airnya mengalir sampai ke sini, ke kebun sampean ini. Suara tadi mengatakan yaqulu iski atau asqi hadi kota fulanin. Dia katakan sirami kebunnya fulan. Lismika, ternyata yang disebut itu adalah nama sampean. Makanya saya tadi ketika ada suara sirami kebunnya si fulan, saya ikuti. Ketika hujan itu turun, hanya turun di bebatuan tumpuk-tumpukan, kok perintahnya sirami kebunnya si fulan. Akhirnya saya ikuti, ternyata sampai di kebun sampean. Kemudian fama tasna'u fiha. Ini ada yang aneh, kata orang yang mendengar suara tadi. Apa yang sampean lakukan dengan kebun ini? Kok sampean sampai mendapatkan hujan ya, khusus disuruh nyirami kebun sampean? Apa rahasia yang sampean lakukan? Kok Allah itu sampai ngirimkan mendung kemudian turunkan hujan hanya untuk nyirami kebun sampean, tapi tidak berada langsung di kebun sampean, sehingga saya penasaran. Saya ikuti. Qala, kemudian petani tadi menjawab, amma idza qulta hadza. Kalau sampean mengatakan begitu, ya sebenarnya fa inni anzuru. Saya ini selalu menunggu ila ma yakhruju minha. Hasil panen yang keluar dari kebun saya. Di gampangannya dia bilang, saya ini ya petani biasa, pekerjaan saya ya. Itu nanam-nanam terus nanti saya tunggu hasilnya. Kalau sudah berhasil fa'atasaddaqu. Nanti kalau panen itu saya sedekahkan bisulusihi ya, untuk sepertiganya. Wa akulu ana wa iyali, dan kemudian saya bersama keluarga saya makan hasil panen ini sulusan, sepertiga. Wa aruddu fiha sulusahu, kemudian yang sepertiga saya kembalikan, saya kelola untuk benih ya, apa itu tanaman ini. Jadi dia jawabnya, saya ya nggak ada yang saya lakukan, ya biasa nanam-nanam, nanti yang jelas kalau panen sepertiga itu saya sedekahkan ya, sebagai zakatnya. Kemudian saya ambil sepertiga untuk kepentingan saya dan keluarga. Nah, sepertiga nanti ya saya pakai untuk bibit lagi. Itu dibagi tiga. Nah, cerita ini diambil kesimpulan bisa dipahami bahwa pertama, ketika ada orang mendengar suara di balik mendung, itu berarti sebuah
karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang istimewa. Jadi dia bisa mendengar suara padahal tidak ada siapa-siapa. Itu mungkin seorang wali punya kelebihan, keistimewaan, sehingga dia dikasih oleh Allah punya kemampuan mendengar bisikan. Ya. Itu kan perintah Allah atau malaikat kepada mendung supaya menurunkan hujan. Nah, orang ini mendengar. Itu anugerah Allah kepada orang-orang yang istimewa karena kedekatannya dengan Allah. Maka terkadang ada orang itu diberi kelebihan oleh Allah, tahu hal-hal yang orang lain tidak tahu, termasuk mendengarkan suara yang mungkin orang lain tidak tahu. Orang Jawa mengatakan orang yang punya kelebihan begitu disebut wong sing titis. Dia punya ketajaman pendengaran, penglihatan. Ya karena punya amaliyah-amaliyah yang dianggap oleh Allah layak untuk diberi kelebihan. Yang kedua, as-sahabu la yumtiru. Mendung tidak akan menurunkan hujan illa bi ilmillahi wa amrillah, kecuali atas sepengetahuan dan perintah Allah. Wala ya'lamul basyaru mata nuzulahu, dan tidak ada satupun orang tahu kapan turunnya hujan itu. Wa aina, dan di mana nuzuluhu, turunnya hujan. Jadi orang ini tadi menceritakan, saya mendengar suara mendung itu disuruh turunkan hujan. Ternyata turunnya itu di satu tempat yang airnya itu bukan untuk tempat itu, tapi malah dialirkan ke tempat lain. Ini menunjukkan bahwa orang itu tidak bisa menduga-duga, tidak akan tahu kapan turun hujan dan di mana turunnya. Dan kita sering mengalami seperti itu. Misalnya ada mendung peteng, wah ini deres iki hujannya. Ternyata dilo serat terangin para terus hilang. Nah, itu namanya kita tidak tahu. Walaupun sudah ada tanda-tanda, wis jelas mendung peteng. Pemean kadung dintasi kabeh. Wah, lah kasih tahu hujan. Itu artinya bahwa tidak bisa, walaupun kita di zaman modern ini punya kemampuan memprediksi. BMKG itu kan bisa memprediksi. Nanti Surabaya berawan, Sidoarjo hujan, petir, kemudian itu ramalan-ramalan. Tapi dari teman ya tergantung perintah Allah mau diturunkan di mana. Nah, kita sering begitu itu. Jangan lungo mendung peteng wis gak sida. Ternyata nggak bisa begitu. Nah itu sesuai dengan firman Allah, innallaha indahu ilmu sa'ah. Kuncinya mengetahui hari kiamat itu hanya Allah. Wa yunazzilul ghaitsa, dan yang menurunkan hujan juga hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil arhami, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim seseorang. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, juga tidak ada seorang yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, Allah yang maha tahu secara detail. Di Al-Quran mengatakan kita ini ya hanya bisa kira-kira saja berdasarkan kebiasaan. Kapan hujan turun, di mana turunnya.
kemudian jabang bayi yang ada di rahim ibu itu bagaimana yang sebenarnya, kemudian apa yang besok atau nanti kita lakukan, itu juga tidak ada yang tahu. Hanya bisa merencana. Mangine mari ngene kok aku tak gawe ngene atau nanti aku tak dandani ngene. Itu baru rencana. Nanti prakteknya nanti itu terlaksana atau tidak, ya hanya Allah. Wis kadung duwe rencana. Pamane wis mari ngaji ning kota. Resik-resik omare jange riyo apa. Bareng mari ngaji, ternyata weteng mules. Ngurus kaleren-leren. Ya tidak bisa, maka wa mata dari nafsun. Mata taksibu kodan. Makanya orang pun tidak boleh terlalu pede. Pokoknya rencanaku ngene. Ya, belum tentu. Kalau Allah tidak menghendaki, gak kate jalan. Termasuk wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut, ya. Manusia itu tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Enggak bisa direncana. Ada orang itu sudah sepuh, ya. Terus zaman dulu kan begitu sering kepengen berangkat haji, diberitahu sampai wis tuwa mbah wis gak usah. Kok nek kono mati apa? Aku pancen kepengen mati nopo. Kepengen mati nang Mekah gitu. Ya, gak bisa dicegah. Akhirnya berangkat teman sing di keluarga di rumah khawatir ya apa rek mbah ini mati nang kono lah. Gak iso melak ngubur ya. Kok nek gak iso tahlilan no. Tahu-tahu wayahe jamaah haji mulai tambah sehat. Itu artinya bahwa tidak bisa kita memprediksi mati di mana. Menjadi rahasia Allah. Yang ketiga, at-tahari wa tasabbut bisima' min sifatil mu'min. Dianjurkan orang itu mencari tahu, wa tasabbut bisima', berusaha mendengarkan min sifatil mu'min, tentang sifat orang-orang yang beriman. Kama fil hadisi qala ar-rajulu ya Abdullah masmuka. Tadi orang yang mendengar suara itu kan heran. Ini kok ada orang hebat dikirim hujan oleh Allah. Ini kalau tidak orang istimewa tentu tidak akan terjadi. Nah, karena orang yang mendengar suara itu meyakini bahwa orang yang dikirim air untuk nyirami kebunnya ini orang hebat, maka dia perlu menelusuri. Nah, kita itu dianjurkan begitu. Mendengar ada orang alim, ada orang istimewa, ya kan diperintah untuk silaturahim, tanya-tanya. Ada orang hebat, ahli ibadah, nah, kita tanya, maunya apa? Supaya kita itu bisa mengikuti. Dan saya kira bukan hanya anjuran agama saja, anjuran tradisi masyarakat juga begitu. Sehingga kita kalau ketemu orang punya keistimewaan itu terus terpanggil untuk tanya. Kadang ada orang sepuh istimewa, kita tanya, bantuan saya ini, jenengan itu nggak ada wiritan apa sih? Itu artinya mencari, ya, tahu. Tujuannya supaya kita bisa niru orang-orang baik. Nah, sehingga orang ini kemudian datang, ya, ditelusuri, dicari. Setelah ketemu ditanya, jenengan itu punya amalan apa? Kok bisa begini? Terus akhirnya yang tadi jawab, ya saya itu tidak punya amalan apa. Ya cuma selama ini ketika saya merawat kebun, ya, mengelola kebun, itu yang jelas nanti kalau panen itu saya bagi 3. Sebagian untuk saya dan keluarga,
nanti yang sebagian lagi saya kasihkan fakir miskin yang punya hak penerima zakat. Kemudian nanti sebagian lagi ya saya pakai bibit untuk ditanam lagi supaya pertanian ini tetap jalan. Jawaban petani ini juga bisa disimpulkan bahwa orang itu kalau punya tradisi amaliyah kebiasaan yang baik, itu kalau ditanya orang tidak boleh dirahasiakan supaya orang lain itu bisa meniru. Jadi jangan dipek dewe. Misalnya kita punya hal-hal yang baik, positif, ada orang tanya ya diberitahu. Ya aku gak duwe apa-apa, cuma aku duwe kebiasaan ini. Sampai kepingin niru ya monggo. Itu artinya bahwa berbagi ya, pengalaman yang baik supaya orang lain itu juga bisa mengikuti. Terus berikutnya fil hadisi bayanun. Di dalam hadis atau cerita ini bayanun merupakan penjelasan atau informasi an fadli shadaqati, tentang keutamaan sedekah wal ihsani ilal fuqara wal masakin, dan kemudian berbuat baik kepada fakir miskin. Kama qala zalikar rajul, sebagaimana tadi petani itu mengatakan fa atasaddaqu bi thuluthi, yang sepertiga saya berikan untuk sedekah. Jadi sedekah itu ibarat orang membangun saluran untuk mengalirnya rezeki. Nah, mungkin kalau dibikin tema hadis ini ya membangun jalan untuk menarik rezeki. Jadi ternyata kelancaran rezeki itu salah satunya bisa dipancing dengan kita melakukan sedekah. Nah, orang sedekah itu hambatannya kan sering merasa bahwa apa yang dimiliki itu dianggap masih kurang. Sehingga untuk sedekah itu awang-awang, eman-eman. Sifat manusia itu selalu merasa kurang. Jadi orang itu kalau tidak memaksakan, kayak petani ini umpamanya panen, cara tidak mikir kepentingan fakir miskin ya dibagi dua saja. Separuh di tangan dewe satu keluarga, kok separuh ini dikembangkan. Tapi dia membagi tiga. Berapapun hasilnya, dia katakan pokoknya hasilnya dirawai tak bagi telur. Yang sebagian untuk saya dan keluarga saya, sebagian saya sedekahkan kepada orang-orang yang butuh. Kemudian yang enggak tantek 16, sik ngumani untuk bibit nanti supaya tidak keteteran. Nah, prinsip konsep sedekah itu harus menjadi dasar pemikiran kita di dalam menjalani hidup ini. Tidak usah nunggu berlebih. Walaupun di dalam Al-Quran itu pernah ada orang-orang di zaman Rasul itu tanya, di surat apa itu saya tidak hafal, ada ayat begini, yas'alunaka madza yunfikun. Muhammad, orang-orang itu tanya kepada kamu madza yunfikun, apa yang harus diinfakkan. Istilah Al-Quran infak. Kemudian Allah jawab, qulil afwa,
katakan Muhammad, jawaban Muhammad, yang harus diinfakkan itu ya al-afwa. Afwa itu artinya al-afwa itu kalau ada kelonggaran atau kelebihan. Jadi orang itu wajib infak, wajib sedekah kalau ada kelonggaran. Nah, cuma ukuran longgar itu relatif. Ada orang itu merasa sudah berlebih ketika punya uang, ya hanya beberapa ratus ribu. Ada orang itu yang punya uang ratusan juta, puluhan juta, itu merasa saya kurang. Itu dorong gawe biaya ini, gawe biaya ini. Tapi ada orang punya uang 1 juta, 2 juta itu sudah merasa alhamdulillah celengan itu ada. Kadang-kadang duit-duit 2 juta menemui rumah sana ini luwe-luwe. Ya, terus disempatkan itu ada duit 2 juta minimal paling enggak aku nih iso ya. Sing 200 tak kene wong 10%. Kalau ndak gitu ya 50%. 100 tak kene wong. Jadi itu tergantung kita. Ana wong duwe-duwe wis ratusan juta, puluhan juta sing ngerti wae kurang. Padahal tabungan nek rekening sing ada puluhan juta. Sedangkan orang lain itu ojo mana juta-jutaan, duwe 100.000 wae kan nyekel blas. Nah, maka Allah bilang kulil afwa. Ya katakan Muhammad kalau ada orang merasa sudah longgar, kebutuhan pokoknya terpenuhi, ya dia wajib infak. Nah, kebutuhan pokok itu kan yang penting bisa hidup. Makan iso mangan sedina iki beras wis ana, kayak belanja wis ana. Kemudian yang lain-lain itu bukan kebutuhan pokok. Kita itu sering salah di situ, menganggap kabeh itu penting, padahal nggak penting. Kayak menjelang hari raya gini ini kan kabeh penting, nuruti penting. Kiri raya, gak ada raya, terus gak usah tuku jajan, terus ada pikiran, tapi kayak kok ono bae wong siji loro, terus mikir tuku jajan, sekedarnya bareng. Begitu berangkat nang toko jajan, macamnya jajan ya akeh. Akhirnya gak terima jopo siji loro. Wis kadang iki setengah kilo wae. Yo. Bareng terus lho iki ana model ngene. Nyoba sini iki. Akhirnya yang merantak kemana-mana. Jadi akhirnya kebutuhan pokoknya itu menjadi istilahnya wong Jawa belakrak. Nah, itu dalam cerita ini ya, menceritakan bahwa kunci memperlancar rezeki itu ternyata yaitu tadi. Kalau mendapat rezeki apapun itu, ya nikmati sebagian, dinikmati sebagian dibagi ke orang lain, ya, sebagian nanti untuk modal. Itu kunci. Maka sering ulama-ulama itu bilang, mereka pengen rezekinya lancar ya sedekah sing lancar. Untuk memangkas pikiran ya, negatif kita itu memang harus latihan. Yang sering kita itu emang, kok tak gawe ngene terus butuh ngene apa? Nah, dipangkas. Mosok gak tak sedekah blas wis bismillah. Pun yang ana butuh lah ya dikirim Allah mana, wis ngoten mawon. Ini belajar, gal titik. Gak iso akeh ya. Minimal itu ketika dapat rezeki, titik-titik harus ada yang keluar untuk orang lain. Terutama orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Di ayat sebelum kulil afwa itu ada ayat menjelaskan yas'aluna kamadza yunfikun qul ma anfaqtum walil walidain
Allah mengatakan ketika Rasulullah ditanya mada yunfikun, itu artinya kepada siapa ini infak ini. Kemudian Allah menjawab yang paling bagus infak itu pertama urutannya lil walidaini, kepada kedua orang tua. Orang tua itu menjadi tanggung jawab kita, kewajiban untuk memberikan infak. Infak itu artinya bahasa umumnya ya sedekah, bukan zakat. Orang tua itu tidak boleh dikasih zakat, tapi kita wajib memberikan secara cuma-cuma. Maknanya itu sedekah. Dan Al-Quran mengutamakan sasaran pertama sedekah, infak. Jadi infak itu artinya ya pemberian cuma-cuma. Itu yang pertama, perhatikan orang tua. Barangkali masih punya orang tua kemudian butuh, ya dibantu. Aja terus ngitung eman-emanan akhirnya mergo kena kewajiban zakat, akhirnya terus zakat itu dikena wong tuane. Kena zakat fitrah beras 2,5 kilo, ngekei wong tua beras 2 kilo ngenteni zakat. Iki mak zakat tuh bathukmu. Wong tua kok dikai zakat. Tidak boleh zakat pada orang tua. Sudah kewajiban kita membantu orang tua itu. Ya, kalau ada ya. Dan kalau tidak diadakan ya gak iso bantu orang tua. Eman-emanan terus. Memang padahal jasa orang tua itu luar biasa. Kita bisa apa-apa, bisa berhasil itu biar kalau orang tua itu tak mungkin. Maka jangan eman-eman. Yang masih ada kesempatan punya orang tua, insya Allah barokah. Saya itu sering ngamati keluarga-keluarga. Misalnya ada orang punya anak banyak, itu rata-rata yang makmur itu anaknya adalah anak yang selalu memperhatikan orang tua. Makmur itu artinya ayem hidupnya. Kadang-kadang ada anaknya itu kaya raya, sembarang kali punya mobilnya banyak. Tapi ada anaknya yang biasa-biasa saja, perhatian pada orang tuanya itu baik. Itu kalau ditanya mesti apa ketenangan hidupnya itu ya yang kelihatannya biasa-biasa itu. Maka orang-orang dulu itu mengatakan wis barokah wong tua. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak percaya barokah. Barokah apa nih? Ngekai ibu balik-balik ya tambah melarat. Keyakinannya tambah melarat ya dikai melarat teman. Coba kalau niatnya bismillah wis tak bantu ibuku, tak bantu bapakku. Muga-muga Allah marini barokah. Ya barokah teman. Nah, itu perlu dicoba. Tidak ada orang memperhatikan orang tua terus tambah soro itu tidak. Itu Al-Quran, hadis, termasuk omongan orang tua, semuanya itu bilang begitu. Kemudian urutan berikutnya wal aqrabin, keluarga dekat. Boiku dulur, boiku pakde pakle, aqrabin termasuk tetangga dekat. Nah, kayak dulur itu aja hitung-hitung. Dulur itu adalah akrobin. Dulur ipe, dulur kandung, bapak lek, bapak de, paman. Kelihatannya ada yang minus ya, dibantu. Baru wal masakin, wal yatama. Setelah keluarga dekat terus nanti kalau ada anak-anak yatim, terus wal masakin, orang-orang miskin, wabni sabil. Jadi ada urutan, prioritas ketika kita memberikan sedekah. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji begini ini kita ada ya, paling tidak punya niatan kapan yo iso sedekah dan rezeki itu tambah lancar. Jadi ketika niat sedekah itu anggap saja itu adalah modal pancingan untuk ngetuk ya, malaikat. Karena
Ada hadis yang populer itu kan setiap pagi malaikat itu berdoa, ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, orang-orang yang infak ini tolong berikan ganti. Wa a'ti mumsikan khalafah, dan orang yang gegem saja tidak mau infak, jadikan habis hartanya. Itu doanya malaikat setiap pagi itu begitu. Dan ini hadis sahih. Rasulullah katakan malaikat itu setiap pagi itu mendoakan kita semua. Yang mau infak itu didoakan, ya Allah infaknya tolong diganti. Yang tidak mau, wis habiskan saja ya Allah, rezeki ini diceketem dhewe. Ya. Nah ini harus menjadi pelajaran kita. Ya titik-titik ya gak iso akeh, gak iso. Dene memang gak iso infak belas ya. Ya ndonga wae. Sementara belum bisa infak ya, jangan untuk diinfaki wong. Nah, ketika diinfaki itu kalau orang punya etikat baik, alhamdulillah aku oleh rezeki dikai wong iku sakmene. Gak iso sedekah kene gak dikai wong ini. Tak sisihno titik Mas yo teko dikai wong, tak balekno tak kekno wong liya. Nah, itu menjadi semakin barokah. Harus latihan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana su'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.